Yo mate, saya Poyo, selamat datang di Space Out. Banyak kan cuy orang yang gak suka sama matematika. Entah itu karena dia lebih senang sama seni atau karena memang gak sanggup aja otaknya. Nah pas banget di video gue yang rame itu kan cuy, yang udah 72 aja viewsnya itu. Anjay. Ada komen dari brother yang support gue nih, kalau ibarat konser, cuma 2 atau 3 orang inilah yang nonton gue terus gitu kan. Dia bilang, seandainya bisa balik ke masa lalu, terus nendang orang yang nyiptain matematika. Ya juga ya cuy. Apa yang bakal terjadi kalau matematika nggak pernah ada? Gue suka nih pertanyaan-pertanyaan yang nggak masuk akal gini. Coba kita jawab secara rasional ya kan. Biar jadi masuk akal, pertama-tama yang perlu kita bahas tuh gini ya cuy. Kalau ditanya, siapa orang yang menemukan matematika? Memang ada orang yang menemukan matematika. Bukannya matematika itu sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang ditemukan sama seseorang gitu ya. Kalau kita lihat dari akar sejarah, peradaban mana sih yang duluan pakai matematika ini? Pada peradaban Renaissance, ada seorang Newton yang menciptakan banyak teori-teori brilian yang mengevolusi pengetahuan modern gitu kan. Tapi mereka tentunya bukan awal dari semua ini. Karena beralih ke Baghdad, pada masa kejayaan Islam di Timur Tengah, sudah ada Al-Khawarizmi dan penemuan brilian-brilian di bidang matematika dan sains seperti aljabar dan lain-lain. Dan kalau kita ke era klasik Yunani, pasti kalian pernah dengar sama Pythagoras kan cuy? Di era ini, mereka-mereka ini udah menemukan geometri dan kalkulus. Mereka memang menerapkan dan mengevolusi matematika, tapi tidak ada satu individu atau kelompok yang bisa dianggap menciptakannya. Matematika itu lebih seperti evolusi kepintaran manusia, atau hasil kolaborasi bersama dari manusia pertama sampai sekarang. Bahkan, peradaban yang sangat tua seperti Mesir kuno juga udah pakai matematika ya. Untuk buat piramid itu perlu teknik sipil dan matematika ya cuy. Kalau kita mau urutkan lagi, peradaban mana yang lebih tua? Dari zaman batu, untuk buat roda dari batu aja butuh matematika dan geometri kan? Bahkan untuk sekedar menciptakan pisau dari batu. Untuk membagi makanan hasil buruan ke seluruh warga desa juga butuh matematika. Secara kesimpulan, walaupun mesin waktu itu ada, kita nggak bakal bisa juga menghentikan seseorang untuk menemukan matematika, karena matematika adalah pencapaian bersama dalam perjalanan intelektual manusia. Ya, kalau gitu videonya udahan dong. Nggak lah. Seperti biasa, bukan space out namanya kalau nggak menghayal lah cuy, ya kan? Untuk membahas hal yang kayak gini, kita anggap aja dulu entah kenapa, tiba-tiba matematika itu hilang aja dari dunia ini gitu. Tiba-tiba, dari awal matematika nggak pernah ada di barisan ilmu manusia. Pertama-tama, kamu jadi nggak bakal bisa nonton video ini, karena tanpa ada algoritma, YouTube tuh nggak bisa milih orang-orang cerdas dengan selera tinggi seperti kalian untuk nonton video ini. Tanpa matematika tidak akan ada namanya YouTube, nggak bakal ada sosmed, software-software lain seperti game, dan lain-lain. Bahkan, sistem operasi yang bikin HP kalian jalan juga nggak bakal ada cuy. In a nutshell, HP, komputer, TV, dan inovasi-inovasi teknologi lainnya juga nggak bakal ada tuh. Matematika itu dasar dari setiap perkembangan teknologi. Kalau matematika nggak ada, perkembangan teknologi juga bakal terhambat. Matematika itu bahasa alam ya cuy. Kalau nggak ada, kita juga jadi nggak bisa mengerti alam. Contohnya kayak pergerakan planet dan benda-benda langit. Kita juga otomatis jadi buta arah, nggak bakal ngerti sama mana timur, mana selatan, mana utara. Terus buang aja uang lu tuh cuy. Karena jual beli gak bakal pakai uang lagi. Ekonomi itu murni matematika ya. Paling mungkin kita bakal balik ke barter. Itu pun kalau kita bisa menilai apakah harganya sesuai atau enggak. Nggak apalah bang, gua nggak butuh teknologi karena gua anak seni nih orangnya. Ya, tanpa matematika perkembangan seni juga terbatas ya cowok. Gini. Matematika itu adalah dasar dalam proporsi, simetri, dan pola. Pernah dengar golden ratio kan? Ini hal yang penting dalam bidang seni visual. Kalian pikir baju yang kalian pakai itu buatnya nggak pakai matematika? Pakai pola itu cuy jahitnya. Bahkan dalam seni musik juga ada yang namanya tempo kan? Juga terpakai di arsitektur untuk menciptakan rasio yang estetik dan proporsional pada struktur bangunan. Hampir semua hal terpengaruh oleh matematika ini cuy. Teknologi, transportasi, pemahaman tentang alam, dunia seni, pakaian, kedokteran, dan medis. Bahkan, filsafat-filsafat kuno dari paradoks Zeno sampai Schrödinger cat, semua bakal hilang tanpa adanya pengetahuan kita tentang matematika. Karena kita nggak bisa mengembangkan teknologi. Bahkan, buat pola jahit untuk baju aja nggak ngerti gitu kan. Berarti kita nggak bakal bisa buat baju. Tapi mungkin karena nggak ada teknologi canggih, langit kita bisa lebih cerah dan terbebas dari polusi kali ya. Tapi peradaban kita tetap berubah gitu. Karena kita nggak bisa berkelana ke penjuru bumi dan jadi susah komunikasi antar kelompok. Jadi sering salah paham gitu lah cuy. Kalau matematika itu nggak pernah ada dari awal zaman, manusia akan terus berkembang biak semakin banyak, tapi peradabannya tetap seperti orang Goa. Jadi kayak rame-rame purba gitu, gak usah gerusu terus, gak ngerti apa itu antri, buang sampah sembarangan. Kok sama aja kayak Indonesia sekarang ya? Tanpa matematika, mungkin pemikiran kita bakal lebih terbatas, kehilangan banyak hal, bahkan di bidang seni dan kreativitas. Bahkan menghilangkan kesadaran kita tentang eksistensi alam semesta. Tapi ini membuat kita berpikir, apa ada satu disiplin ilmu yang belum kita tahu, dan nggak kita sadari sekarang, yang kita nggak tahu gitu kalau kita nggak tahu. Seperti mereka yang ada di dunia hayalan tadi, yang nggak pernah tahu apa itu matematika. Disiplin ilmu yang mungkin aja bisa membuat kita tahu lebih banyak tentang dunia ini. Sekian mate, saya Poyo undur diri, space out. Menarik, tapi tetap aja lah bang. Pelajaran matematika nggak bisa dihapus aja dari sekolah. Pusing gua.